Baik, selamat sore semuanya. Saya Megi Kristiani Simanjuntak dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2018. Saya di sini sudah berada di salah satu anak Sungai Sail. Setelah tadi saya sudah menjalani Sungai Sailnya sendiri. Nah, Sungai Sail ini adalah salah satu cabang dari Sungai Siak, yaitu sungai terbesar di Pekanbaru. Tujuan saya berada di sini adalah untuk melihat kondisi Sungai Sail ini bagaimana pencemarannya, kualitasnya. Setelah saya melihat pencemaran dan kondisi Sungai Sail ini, maka saya akan mencoba menganalisis bentuk penanggulangan yang seperti apa atau manajemen yang seperti apa yang cocok digunakan untuk mengelola sungai ini agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, agar lingkungan-lingkungan dan biota-biota yang harusnya hidup di sini dapat hidup dengan baik. Berikut ini merupakan contoh Sungai Sail yang saya ambil dari Tenayan Raya di bawah salah satu jembatan. Sini dapat dilihat karena banyaknya penumpukan sedimentasi menyebabkan terbentuknya pulau-pulau kecil di tengah sungai, dan ini sangat jorok. Terdapat juga banyak sampah dan airnya kecoklatan atau kuning kecoklatan. Ketika saya sedang berada di Sungai Sail ini, saya menemukan satu saluran pembuangan dari limbah domestik masyarakat yang tentunya berasal dari rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sini. Dapat dilihat ini rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sungai, dan limbah domestiknya atau limbah buangan rumah tangganya langsung dibuang ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan warna sungai ini menjadi keruh karena limbah-limbah cair yang dibuang ke sungai tanpa pengelolaan. Di sini dapat dilihat betapa keruhnya rupa airnya sampai warna kuning kecoklatan dan berbau tentu saja. Kemudian setelah selesai dari Sungai Sailnya ini, dari pusat Sungai Sailnya, kami akan melakukan perjalanan selanjutnya ke anak Sungai Sail yang berada tepat di depan rumah sakit Medical Center Pekanbaru. Ayo mari kita lihat apa penyebab pencemaran di sungai tersebut. Pencemaran sungai dapat berasal dari beberapa hal. Contohnya seperti limbah domestik rumah tangga, dari limbah industri, dari ternak, dari sisa pestisida dan pertanian, dan dari banyak hal lainnya yang menyebabkan sungai tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mestinya, dapat menyebabkan bau, berwarna, dan mengancam kehidupan biota-biota air yang ada di dalamnya. Berikut merupakan salah satu contoh sumber pembuangan sampah yang dibuang ke sungai ini, yaitu tumpukan-tumpukan sampah padat yang ditumpuk masyarakat di belakang tembok yang akhirnya sampai ke sungai. Kemudian ini terdapat juga limbah pembuangan domestik rumah tangga yang berasal dari rumah-rumah sekitar dan langsung dimasuk ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu, yang pada akhirnya menyebabkan sungai menjadi tersumbat dan terdapat penumpukan sedimen berupa tanah, limbah-limbah padat seperti plastik, kain, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan menghambat aliran sungai itu sendiri. Pada akhirnya karena penumpukan sedimen tersebut dapat membentuk pulau-pulau kecil di tengah sungai. Seperti yang ditumbuh-tumbuhi rumput ini adalah tumpukan-tumpukan sedimen yang membentuk pulau kecil yang pada akhirnya ketika hujan datang dan debit air tinggi, maka aliran sungai tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal itulah yang pada akhirnya dapat menimbulkan banjir, penyakit, dan lain sebagainya. Berikut ini dapat dilihat bagaimana tercemarnya sungai ini, bahkan sampai menghitam dan banyak terdapat limbah berupa limbah padat maupun cair seperti plastik-plastik, kain-kain, dan lain sebagainya. Pencemaran ini dapat berasal dari buangan-buangan limbah domestik rumah tangga seperti yang banyak berasal di sekitar sini. Banyak terdapat rumah-rumah warga. Kemudian di depan sana juga terdapat rumah sakit.
dan juga mungkin buang-buangan dari industri. Dapat dilihat ini berbau dan sangat kotor sampai menghitam. Dapat dilihat di sini terdapat jembatan, salah satu yaitu jalan yang menyeberangi sungai ini, dan di bawahnya terdapat pembuangan limbah domestik yang berasal dari limbah rumah tangga. Salah satu hal yang menyebabkan pencemaran juga pada sungai ini. Padahal limbah-limbah pembuangan ini tidak dikelola, tapi langsung dibuang ke perairan, sehingga menyebabkan perairan ini menjadi sangat kotor. Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tapi namun yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat yang tinggal di sekitar sungai itu sendiri. Karena bagaimanapun kerasnya usaha pemerintah dan bagaimanapun tegasnya dibuat peraturan, namun jika masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran juga dari dirinya sendiri bahwa untuk menaati hukum-hukum yang berlaku, maka pengelolaan sungai tidak akan, dan perairan yang lainnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Baik, sekian video yang telah saya lakukan, yaitu penelusuran tentang Sungai Sail dan melihat bagaimana kondisinya dan bentuk penanggulangan seperti apa yang seharusnya dilakukan terhadap Sungai Sail ini, yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga peraturan pemerintah yang harusnya dapat dibuat lebih ketat lagi dan dapat membuat sanksi yang lebih tegas lagi agar menimbulkan efek jerah bagi masyarakat yang melakukannya. Atau mungkin juga dapat dilakukan pengelolaan seperti yang dilakukan pada negara-negara maju, yaitu mengolah sampah dengan teknologi seperti untuk listrik, gas, dan lain sebagainya. Saya ini sedang berada di Sungai Sail yang berada tepat di tempat Rumah Sakit Medical Center Pekanbaru. Nah, setelah dari video yang telah saya